Dulu kan orang mengenal tenaga kerja Indonesia, TKI. TKI betul. Nah, biasanya kalau orang dengar TKI itu pembantu rumah tangga yang disiksa, yang dikerja paksa, ada yang disetrika dan sebagainya. Nah, itu terminologi tenaga kerja Indonesia itu kemudian berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Dia harus di-endorse oleh perwakilan. Kenapa itu penting? Untuk memastikan bahwa betul ada perusahaan agensi ini, betul ada perusahaan ini membutuhkan pekerja, betul perusahaan ini legal, betul pekerjaannya. Itu pastikan itu. Kami juga ingin menyampaikan ke masyarakat, banyak juga kasus mereka, kasus Malaysia nih, yang orang dari Tojo Una-Una, tiba-tiba dia dapat kesempatan kerja lewat TikTok, kemudian dibiayai kerja di restoran. Kebetulan saya tumbuh di tengah keluarga pekerja migran. Jadi saya paham betul bagaimana rasanya mereka yang pengen memperbaiki kehidupan keluarga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Infodongs yang berbahagia, hari ini pada kesempatan di ujung Syakban ini, saya ditemani oleh salah satu tamu spesial kita di bulan ini, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Masya Allah. BP3MI. Jadi ada tiga, ada pelayanan pelindungan pekerja. Wow, nah kita akan bicara banyak terkait dengan buruh migran, orang-orang yang bekerja di luar negeri, seperti apa proseduralnya, apa yang perlu diperhatikan, karena banyak problem belakangan, apalagi Sulawesi Tengah. Kalau kita sempat mengikuti berita di beberapa pekan terakhir, Sulawesi Tengah sempat jadi berita nasional juga terkait dengan pekerja migran. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Saya panggil Ustadz atau apa juga ini? Saya panggil Ustadz atau apa ini? Saya kenal beliau guru kecil atau Ustadz. Tapi saya panggil aja Ustadz. Kalau saya nggak Ustadz. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Tampaknya semakin bahagia saya lihat hari ini. Pokoknya harus bahagia. Walaupun banyak masalah. Kalau masalah hidup itu kan pasti akan ada masalah dimanapun gitu ya. Jadi kita harus tetap bahagia. Betul. Nah, hari ini kita juga ingin menginformasikan, edukasi juga kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah, terkait dengan pekerja migran. Pasti Pak Laude punya banyak inventaris masalah. Betul. Atau problem yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita ke depan. Saya ingin awali bincang kita pagi hari ini dari bagaimana orang kalau mau ikut bekerja ke luar negeri, apa yang perlu diperhatikan? Ya, betul. Terima kasih Ustadz. Saya bersyukur bisa ada di ruang podcast Infodongs ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi platform media informatif yang edukatif ya. Dan saya bersyukur hari berada di sini. Mungkin sebelum bicara syarat, saya bicara dulu apa sih sebenarnya pekerja migran Indonesia. Itu penting dulu nih sebagai definisi dasarnya. Dulu kan orang mengenal tenaga kerja Indonesia, TKI. TKI betul. Nah, biasanya kalau orang dengar TKI itu pembantu rumah tangga yang disiksa, yang dikerja paksa, ada yang disetrika dan sebagainya. Itu memang paradigma Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri atau PTK. Undang-Undang 39 itu memang disusun di era Ibu Megawati waktu itu presiden. Kemudian secara kelembagaan itu diformalkan di tahun 2007 oleh Presiden SBY dengan namanya BNP 2 TKI, Badan Nasional Pelindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Tetapi tentu dalam perjalanannya kemudian ada stigma bahwa kalau TKI itu mereka yang disiksa dan sebagainya, padahal sebenarnya secara data itu mungkin hanya tidak cukup 1% dari mereka yang sukses. Tetapi kan media kadang-kadang kan yang bad news itu good news, kemudian dan sebaliknya gitu ya. Kita juga memang tidak menganggap bahwa 1% itu nilai yang kecil, enggak, karena ini soal manusia. Tidak boleh dikonversi dengan nilai mungkin hanya 1% kok.
bagi kami bukan tentang 1%-nya, tapi tentang martabat dan kehormatan manusia. Betul. Dalam perjalanannya banyak NGO, kemudian para pengamat melihat bahwa perspektif Undang-Undang 39 2004 itu terlalu profit oriented. Oke. Karena di situ ada penempatan dan pelindungan. Seolah-olah melihat bahwa TKI itu sebagai sesuatu yang bisa kita perjuangkan sebagainya. Dalam kerangka itulah kemudian kita meratifikasi Konvensi ILO tentang pelindungan pekerja Indonesia dan keluarganya. Sehingga kemudian muncul Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ada beberapa perubahan paradigma dan terminologi. Kalau dulu kita pakai istilah penempatan dan perlindungan, di undang-undang yang baru itu hanya pakai pelindungan, bukan perlindungan. Jadi ada perbedaan pelindungan dan perlindungan. Orang kan kadang-kadang itu kan bedanya cuma doang gitu. Ada perlindungan berubah jadi pelindungan. Kalau kita paham secara substansi sebenarnya perlindungan itu seolah pasif. Kalau perlindungan itu ibarat hujan, kita nyari pohon. Nah, itu namanya perlindungan. Tapi yang namanya pelindungan itu ibaratnya kalau hujan kita turun di angkot, kalau di Jakarta itu ada anak yang bawa payung, itu namanya pelindungan. Itulah BP2M. Itulah yang BPS yang paradigma Undang-Undang 18 2017. Jadi kita harus proaktif memberikan proteksi terhadap warga negara. Yang pertama, yang kedua, terminologi tenaga kerja Indonesia itu kemudian berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita tuh sudah mengalami perubahan dari TKI yang selalu diliputi isu negatif dan sebagainya, kemudian menjadi pekerja migran Indonesia. Secara definisi dalam Undang-Undang 18 2017 pasal 2 bahwa pekerja migran Indonesia itu adalah kira-kira mereka yang bekerja ke luar negeri mendapatkan upah, itulah disebut dengan pekerja migran Indonesia. Kalau kita mengacu pada definisi ini, maka sebenarnya pekerja Indonesia itu bukan mereka hanya jadi pembantu rumah tangga, yang jadi driver, yang jadi gardener, yang jadi cooking dan sebagainya, tapi profesor sekalipun yang selama dia bekerja di luar negeri, mengajar, mendapatkan upah, itu namanya pekerja migran Indonesia. Tapi tentu negara punya segmentasi mana yang memerlukan intervensi dalam konteks pelindungannya. Dalam kerangka itulah kemudian kan ada banyak skema penempatan. Kita melihat skema penempatan itu sebenarnya ada 4, tapi sekarang ada 5. Yang pertama ada namanya P2P, private to private, atau dulu namanya PJTKI. Dulu kan PJTKI itu terus sekarang P2P. Jadi kita di sini agensinya namanya P3MI, di undang-undang yang baru namanya P3MI. Kalau dulu namanya PJTKI, di sana juga ada agensi namanya P2P. Itu menguasai 85% proses penempatan. Kemudian ada namanya skema government to government. Pemerintah itu dan pemerintah. Saat ini baru ada 3 negara yang government to government itu, ada Jepang, ada Korea, dan ada Jerman. Dan ini memang skema yang betul-betul safety karena basicnya dia adalah skill profesional. Dia memang sudah berada pada medium bahkan high level. Kemudian ada namanya mandiri perorangan. Jadi orang boleh loh, misalnya mau bekerja ke luar negeri, dia berselancar di media sosial, dapat info kerja, tentu harus divalidasi ya. Kemudian dapat kontrak kerja tanpa melalui PT, tanpa melalui skema negara, kemudian dia bekerja ke luar negeri. Kemudian ada namanya UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya Pertamina punya proyek di Qatar, dia bawa tenaga kerja Indonesia, orang Indonesia untuk bekerja di sana, itu pakai skema UKPS untuk kepentingan atau Waskita atau PP punya proyek di luar negeri, itu boleh. Kemudian yang kelima sebenarnya dia pecahan dari G2G, namanya government to private. Di sini negara, dalam hal ini Kemen P2MI, di luar adalah swasta. Dulu sudah pernah berjalan di Timor Leste, kemudian juga di Penang Malaysia itu sudah. Jadi bahkan di Amerika itu ada skema G2P. Di sini government Indonesia diwakili oleh KP2MI, kemudian di sananya adalah swasta. Namanya skema G2P. Jadi ada 5 skema itu. Dari 5 skema ini semuanya diintervensi oleh BP3MI. Oh pasti, udah pasti. Karena proses akhirnya selalu ada di kami. Sekalipun itu mandiri atau private to private. Iya, karena sebelum dia berangkat harus mendapatkan namanya EPMI.
Oke. Kayak elektronik pekerja migran Indonesia, kayak semacam kartu Oke. bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk bekerja, Ya, oke. bahwa dokumen yang dipersyaratkan sudah diverifikasi dan memenuhi syarat, maka terbit namanya EPMI. Dia sudah bayar asuransi, Oke. dia sudah mengikuti pelatihan, sudah punya Oke, sertifikat. oke, Itulah oke. yang kita proses Oke. semuanya. Dari semua 5 skema ini semuanya harus sertifikat tadi, bayar sertifikat tadi. sebelum Iya dia pasti, karena pasti ada syarat Oke, kompetensi oke, kan oke, ya. oke. Tapi kalau skemanya mandiri kan pasti asesmennya adalah langsung Oke, memberi kerja ya. oke, oke. Boleh aja misalnya memberi kerja, dianggap dia kompeten, memenuhi syarat, keluar kontrak kerja, Betul, ya betul. sudah. Nah, ini yang banyak kan mungkin privat to Ya, privat ya, ya. private to private tadi. To privat Ya. tadi yang Lah, misalnya saya ada ibu rumah tangga Betul. misalnya bekerja ke Malaysia, ke Iya. Arab Saudi, ke Jepang. Nah. Nah, itu sekarang ini kan banyak orang-orang, saya kalau di kampung saya Iya. pernah cerita ke Pak Laude, ini banyak, sudah hampir semua hilang semua di kampung ini. Selain ke tambang ke luar negeri juga. Nggak tahu agensi apa itu, apa syaratnya, dia harus melalui agensi kah atau seperti apa? Kalaupun agensi, apa syarat agensi yang harus Ya. oh ini legal, ini Oh, betul, abal-abal ini atau seperti apa? Nah, pertama, untuk sektor informal itu nggak boleh dia pakai skema lain. Oke. Nggak boleh pakai skema mandiri, nggak boleh misalnya jadi pembantu rumah tangga nggak bisa. Dia oke. harus tetap lewat skema P2P. Oh berarti Harus sektor formal. Oke. Kan sektor pekerjaan itu Ustadz ada dua, ada sektor formal, ada sektor informal. Oke. Tapi membedakan sektor formal dan informal adalah kalau sektor formal pengguna pekerjaannya itu adalah berbadan hukum, Oke. harus perusahaan. Oke. Jadi termasuk yang kerja di kelapa sawit itu, meskipun dia mungkin tamatan SD, tapi dia masuk sektor formal karena dia Karena di bekerja di perusahaan. perusahaan. Oke. Kalau sektor informal, pengguna jasanya adalah perorangan, pembantu rumah tangga, ada driver, tapi driver bukan di kantor ya. Iya. Ada misalnya gardener, tukang Oke, kebun, oke. Nah, atau dia misalnya perawat lansia tapi di rumah. Oke. Jadi ya itu. Yang biasa tadi memang skema P2P itu kan paling besar. Sebenarnya gini, P3MI atau dulu namanya PJTKI mungkin satu-satunya perusahaan yang wajib deposit 1,5 miliar itu hanya P3MI. Jadi kalau mau didirikan P3MI itu Ustadz Harus ada banyak deposit. doi karena dia harus deposit 1,5 miliar. Kenapa dia harus deposit? Itu sebagai jaminan kalau Kelayakan, dia ya. misalnya menempatkan tidak bertanggung jawab, maka menteri kami punya kewenangan akses untuk iya. mencairkan deposit Iya, tadi. oke, betul. Dia harus punya deposit 1,5 miliar. miliar. Kemudian dia harus punya rencana penempatan mau ke negara mana, sektor yang mana, harus ada perencanaan penempatannya. Itu salah satu syarat. Makanya banyak P3 dulu depositnya itu 500 juta. Oke. Tapi di undang-undang yang baru, di Undang-Undang 8 2017 itu menjadi 1,5 miliar. Maka dulu bisanya ada 600 P3MI, sekarang sisa sekitar 400 kalau nggak salah. Karena ada orang yang nggak mau update depositnya, kemudian negara negara tidak ingin bermain-main dengan nyawa orang gitu ya. Jadi betul-betul harus safety. Kemudian nanti kan dikeluarkan izinnya di P3MI itu. Oke. Itu ada tuh di update terus di setiap saat di websitenya Kemen P2MI, silakan aja. Cari. Kemudian mereka yang menempatkan itu kan mendapatkan job order dari luar negeri atau demand letter lah, banyak istilahnya. Nah, job order dan demand letter itu harus diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di sana. Iya. Dia harus di-endorse oleh perwakilan. Kenapa itu penting? Untuk memastikan bahwa betul ada perusahaan agensi ini, betul ada perusahaan ini membutuhkan pekerja, betul perusahaan ini legal, betul pekerjaannya. Itu pastikan itu. Meskipun kadang-kadang ya perbulan juga tidak semua juga kadang-kadang ya mungkin persoalan case by case ada juga. Setelah itu masuk JO tadi itu masuk ke sistemnya kami, namanya Cisco P2MI. Jadi seluruh proses itu ada di Cisco P2MI. Nanti di Cisco P2MI kita verifikasi apakah betul JO-nya ini sudah di-endorse oleh perwakilan atau tidak. Nanti keluar namanya SIP, surat izin perekrutan. Inilah sebenarnya dasarnya nih mereka melakukan rekrut. Jadi makanya kalau ada yang ke kampung tiba-tiba datang melakukan rekrut sebenarnya kepala desa itu diberi kewenangan loh dalam Undang-Undang 18 2017 untuk menanyakan mana dokumen lengkapnya, mana SIP-nya dan sebagainya. Karena di dalam Undang-Undang 2017 tanggung jawab perlindungan PMI itu bukan hanya pusat. Udah tuh di pasal 39 pusat, di pasal 40 provinsi, di pasal 41 itu adalah kabupaten kota, di pasal 42 adalah desa. Jadi ada 4 tahapan nih. Tapi kadang-kadang kan makanya saya selalu sampaikan kalau ada kasus itu saya libatkan provinsi, saya libatkan kabupaten, bahkan desa.
bahwa mereka juga harus mengambil peran pelindungan loh. Ini bukan tanggung jawab KP2MI sebagai perwakilan pemerintah pusat. Terkait yang tadi setelah keluar tadi itu, mereka rekrut. Tapi sebenarnya di undang-undang, mereka itu nggak boleh rekrut ke lapangan. Mereka rekrutnya itu ke dinas. Datang ke dinas tenaga kerja. Iya. Dinas lah yang punya kewenangan untuk menyiapkan tenaga kerja tadi. Nanti dinas yang melakukan pelatihan. Setelah itu kemudian P3MI tadi datang, dia melakukan seleksi terhadap yang sudah disiapkan dinas tadi. Setelah seleksi, oh ini memenuhi syarat. Tapi kan masalahnya dinas tidak menjalankan peran itu, Ustadz. Akhirnya mau nggak mau P3MI sendiri yang turun ke lapangan melalui sponsornya, melalui itunya. Dan di Sulawesi Tengah sendiri itu belum ada P3MI pusat. Semua cabang, ada 14 P3MI cabang. Sementara cabang itu kan kewenangannya hanya 3. Informasi, rekrut, dan penyelesaian permasalahan. Ketiban masalah dia. Iya. Jadi makanya di kita sendiri itu Ustadz, tahun 2024 hanya 14,5% penempatan PMI asal Sulawesi Tengah itu prosesnya berakhir di kami. Ada 85,5% itu tidak melalui kita, tapi dimobilisasi ke Jawa, ke Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang ke Jakarta. Kenapa? Karena tadi di sini semua cabang. Di sisi lain memang infrastruktur layanan kita itu belum lengkap, belum ada sarana kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ini kan khusus, nggak boleh. Kemudian belum ada LPK, lembaga pelatihan kerja, belum ada balai latihan kerja luar negeri. Makanya harus dimobilisasi. Inilah yang sebenarnya yang sedang kita dorong. Saya tahun 2025 waktu tadi menetapkan salah satu KPI kita adalah bagaimana meningkatkan persentase jumlah keberangkatan itu lebih besar. Alhamdulillah tahun 2025 kita mencatat ada 22% mereka yang diberangkatkan itu prosesnya berakhir di BP3MI Sulawesi Tengah. Dan ini memang sedang kita dorong bagaimana infrastruktur itu disiapkan supaya proses di sini. Karena ada banyak impact nih sebenarnya. Kami juga sudah bersurat ke gubernur. Apa dampaknya ketika terjadi mobilisasi tadi? Satu, ketika dia dimobilisasi keluar, kan itu belum tentu berangkat loh Ustaz. Iya. Harus periksa kesehatan dulu, pelatihan. Kalau dia misalnya unfit, saya tanya tuh P3MI waktu rapat, saya tanya kepala cabang ini, kalau kalian bawa 7 orang misalnya, ada 3 yang unfit, kalian pulangkan atau tidak? Enggak lah Pak, mereka juga nggak mau pulang, malu sama keluarga, sudah izin, sudah baca-baca doa, kemudian dan kita juga nggak mau lagi biaya, kan berangkat lagi biayai, masa pulang kita biaya lagi, rugi dong kita. Lalu apa pilihannya? Akhirnya mereka masuk ke jalur yang non-prosedural atau ilegal. Nah, itu dampak mobilisasi itu. Karena tidak bisa mengembalikan dan itu pakai dana lagi. Pakai dana lagi. Maka bagi mereka, sementara bagi PMI pilihan rasio bagi mereka yang dibawa ke sana, pilihan rasional bagi mereka adalah tetap berangkat. Saya sudah baca doa, udah ini keluarga, udah berangkat. Sementara PT juga nggak mau rugi. Nah, itu dampaknya kemudian sehingga kenapa kita berkomitmen untuk mendorong seluruh prosesnya itu ada di sini. Bukan soal IKU saja, indikator kinerja utama saja, tetapi sebenarnya lebih dari itu adalah dalam upaya tadi. Bagaimana meminimalisir dampak-dampak tadi. Dan itu pun terkonfirmasi dari beberapa PMI. Pak, saya sebenarnya dulu kan dibawa ke Lampung. Tapi karena saya nggak memenuhi syarat, ya tiba-tiba ada nawarin lewat jalur unprosedural. Daripada saya pulang Pak, nyobalah di situ. Nah, padahal mereka nggak paham bagaimana dampak kalau unprosedural. Nah, jadi beberapa hal ini sebenarnya problem yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kita sambil mencicipi pokoknya ini. Siap. Ini kopinya Mafaza. Mafaza. Nanti tunggu sponsor dari Mafaza gitu. Siap. Nanti ini bisa kita collab dengan kami juga Ustaz ya, untuk kayak informasi ke publik. Betul. Jadi itu yang sedang kita dorong Ustaz. Saya kemarin ketika asesmen pun menyampaikan problem kita, tantangannya apa. Saya malah mengusulkan, boleh nggak sih cabang juga melakukan proses penempatan aja, nggak usah hanya sekedar rekrut. Karena kan tidak semua pusat itu, 90% itu ada di Jawa. Betul. Sementara di daerah itu, terutama Sulawesi, bahkan saya cek semua
provinsi yang ada di Pulau Sulawesi itu tidak ada P3MI pusat. Iya. Baik Makassar, Sulawesi Manado. Tengah, Manado dan sebagainya, kebanyakan itu adalah Di yang Jawa. cabang tadi. Meskipun memang ada beberapa yang bisa menempatkan, tapi kan sebenarnya itu bertentangan kalau kita bicara di undang-undang. Karena tugas cabang itu hanya rekrut, informasi dan penyelesaian persoalan. Bukan penempatan. Bukan penempatan. Penempatan tetap dilakukan oleh pusat. Saya kemarin mengusulkan bagaimana kita ubah aja. Iya. Cabang boleh menempatkan, tapi seluruh tanggung jawab cabang kan ada pasal bahwa seluruh aktivitas cabang tetap menjadi tanggung jawab pusat. Udahlah, kita lepas saja cabang, silakan menempatkan. Betul. Tapi soal mereka bagaimana mekanisme kerjanya, pengawasannya, controllingnya itu urusan pusatnya. Iya. Nah, kalau ada masalah tetap kita kejar pusat. Gitu. Karena ini penempatan pusat, ketiban masalah cabang. Iya, di cabang jadi akhirnya. Yang kedua kan juga begini, karena kita kan nggak mau juga yang proses penempatannya misalnya di Jakarta. Iya. Kalau bermasalah kita yang repot. Bukan berarti kita nggak mau, tapi kita ingin bahwa prosesnya di sini ya supaya ketika bermasalah kita paham secara historikalnya ketika dia berangkat. Kita lebih mudah memahami problemnya ketika dia prosesnya ada di sini. Yang itu yang kita dorong. Ini luar biasa nih. Sekarang yang banyak permasalahan terjadi di Sulawesi Tengah dalam datanya BP3MI Sulawesi Tengah ini, case by case apa saja yang sudah ditemuin? Sulawesi Tengah ini kan sebenarnya negara tujuan utamanya itu kebanyakan Arab Saudi. Arab Saudi, oke. Waktu itu. Tetapi karena tahun 2015 itu ada kebijakan bahwa penempatan sektor informal yang tadi teman-teman di Arab Saudi itu di moratorium. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Belum dibuka? Belum. Oke. Tapi menarik. karena ini informasi. Nah, ini penting saya selalu pesankan itu bahwa sejak tahun 2015 penempatan pekerja di sektor informal di negara Timur Tengah bukan hanya Arab Saudi, itu di moratorium. Misalnya itu apa yang jadi ART, driver pribadi, gardener pribadi itu udah di moratorium. Makanya kalau ada yang mengajak ke Timur Tengah untuk bekerja di tempat rumah tangga, pasti itu prosesnya ilegal, pasti ada prosedur. Dan itu yang banyak kasus. Yang beberapa hari ini saya sampaikan itu, kemarin juga saya diundang juga podcast di Kominfo Sulawesi Tengah, mereka punya podcast juga. Saya sampaikan, saya itu merasa Januari sampai dengan Februari itu challenging sekali. Kenapa? Karena banyak aduan. Ada aduan yang di Oman yang viral itu, yang dipikirnya orang Sulawesi Tenggara, tapi sebenarnya dia memang orang Sulawesi Tenggara, tapi suaminya orang Sulawesi Tengah dan tinggal di sini. Kemudian ada juga kemarin kita pulangkan, kalau itu Eka itu belum kita pulangkan, karena ini agak unik Eka nih, ini agak lucu nih, ini kalau saya pedagang manusia betul ini. Dia itu kan kerja di sana kontrak 2 tahun, tapi ternyata yang berkontrak itu sponsornya dengan syarikat di sana. Saya tanya waktu telepon itu, Bu Eka tanda tangan kontrak? Enggak, saya enggak ada tanda tangan apapun. Dia merasa ketika kerja itu, yang pertama kerjanya berat, tapi kemudian juga ada pelecehan. Tapi kan nggak mudah membuktikan itu. Nah, akhirnya kan dia diselamatkan. Saya ingat itu jam 2 malam kami, ada dengan salah satu anggota DPRD Kota Palu juga yang konsen pada isu ini. Diselamatkan itu, diantar. Kebetulan yang menyelamatkan itu orang dari kampung saya, Pulau Muna. Dan pakai bahasa kampung kan. Saya bilang, pokoknya ditolong lah, itu menjadi amal ibadah. Ternyata dia juga berangkatnya secara ilegal juga. Aduh, pokoknya selamatkan dulu itu. Itu kan harus bayar taksi itu 2,5 juta. Pokoknya saya bilang kalau nggak ada yang bayar, saya yang ganti. Dengan yang anggota DPR itu, nah, diselamatkan di sana. Besok paginya baru kemudian dijemput KBRI. Alhamdulillah KBRI Oman mengganti semua biaya itu tadi. Tapi ternyata di perjalanan, yang pertama tidak ada saksi yang bisa membuktikan bahwa dia melakukan pelecehan, meskipun dia memang merasa dilecehkan oleh majikannya. Kemudian yang kedua, dia ternyata dituntut balik sama syarikat, dianggap wan prestasi. Dia harus membayar denda itu sekitar 600 dinar Oman kalau nggak salah ya, Rial Oman. Itu jumlahnya sekitar 25 juta. Saya tanya apa dasarnya? Ternyata sponsor yang menempatkan itu ada semacam kontrak kerja selama 2 tahun. Tapi ketika ini terjadi masalah, ya dituntut dia. Nah, ini sedang kita cari nih sponsornya di sini, karena selama itu tidak diganti, sponsornya tidak bertanggung jawab, dia nggak bisa dipulangkan. Itu Eka, ini masih di Oman. Kami 3 hari yang lalu baru saja kita memulangkan warga Banggai Laut stroke di Arab. Ilegal juga.
Kita pulangkan sekarang sudah ada di Banten. Oke. Tapi kan nggak bisa langsung dipulangkan. Dia harus dirawat dulu. Oke. Nah, dan kami sudah koordinasi dengan Sentra Nipo TW, Kemensos. Oke. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Banggai, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Sosial. Karena ini perlu atensi bersama nih. Nggak bisa. Saya selalu sampaikan bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab KP2MI dan BP3 ini sebagai bagian KP2MI. Tapi juga ada mandat ke provinsi, ada mandat ke kabupaten kota. Saya berharap kita ambil peran nih. Sebenarnya kalau kami ini kan sebenarnya nggak secara ini nggak punya kepentingan karena mereka ini kan ketika berangkat ngirim remitasinya itu ke daerah, menggerakkan ekonomi. Memang tidak menarik karena nggak dikumulasi dari APBD. Betul. Kan kontribusi 256 triliun itu, Ustaz. Kalau itu bentuknya APBN mungkin agak seksi ya. Iya. Tapi karena ini langsung ke masyarakat, meskipun jumlahnya besar, menggerakkan ekonomi kan nggak dirasakan oleh secara ini. Sehingga mungkin itu pula. Jadi saya sampaikan, dan ini sedang dirawat di ini. Kemarin pagi di hari libur yang harusnya kita akan menikmati libur, tiba-tiba dapat aduan bahwa ada warga Kayu Malu meninggal di Malaysia. Dia bekerja dan overstay. Jadi dari kemarin ini ilegal juga. Ilegal juga. Kan prosedural juga. Padahal pagi kami baru menjemput warga Kayu Malu juga yang baru kami pulangkan dari Arab karena dia masuk di ilegal juga bekerja di sana. Kemudian dia mengalami penyakit kulit. Seluruh badannya gatal, majikannya nggak mau mempekerjakan lagi. Baru pagi kita jemput, saya sudah dapat jam 5:30 saya lihat HP setelah sembuhan, berarti sudah masuk aduan bahwa ada yang meninggal warga Kayu Malu dan sebagainya. Akhirnya kami koordinasikan sampai tadi malam jam 12:30 kami masih kontak-kontakan karena ini kan kalau mau dipulangkan itu butuh biaya sekitar 34 juta. Kalau mau dipulangkan dari Malaysia? Dari Malaysia, jenazahnya itu. Ini. Dan itu kita nggak bisa biayai, negara nggak bisa membiayai itu karena tidak prosedural. Tidak prosedural, nggak bisa. Akhirnya ya keluarga bertanggung jawab. Alhamdulillah ada juga anggota DPRD Kota Palu, yang lain juga selain yang tadi terlibat di KCK itu. Kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Kota Palu juga ikut membantu. Sudah terkumpul dananya dan ini dananya malah disuruh saya mengamankan. Ini aku bilang saya juga ini takut dilihat istri dipikir dana pribadi. Dana pribadi padahal dikirim ke saya katanya supaya karena ini kumpul-kumpul takutnya ini. Jadi nanti setelah ini saya akan koordinasi lagi dengan KBRI Malaysia terkait dengan kapan jenazah itu akan dipulangkan. Jadi tadi saya ditelepon lagi, dikonfirmasi Pak ini duitnya sudah selesai dan sebagainya. Jadi dan itu masih banyak kasus lainnya. Kasus ada lagi Saraswati yang di Arab, kemudian ada lagi kasus Zainab yang dari Labuan, Donggala dan sebagainya. Dan saya kira ini seperti fenomena gunung es. Ada banyak di bawah. Ada banyak di bawah sebenarnya. Kan orang-orang yang menyelamatkan mereka ini kan saya ngomong kamu masuknya telepon ini Pak atau kami juga masuknya ilegal juga Pak, tapi alhamdulillah dapat majikan yang baik. Dia bilang hati-hati. Mungkin majikannya baik, tapi kalau suatu sakit bermasalah selesai. Pasti kan akhirnya dia nggak mau lagi teleponan sama saya. Tapi kita kan harus menyampaikan. Betul. Jadi itu beberapa kasus yang sekarang ini saya juga sudah menyampaikan sebenarnya kepada para pimpinan bahwa Sulawesi Tengah itu memang dulunya itu adalah basis penempatan ke Timur Tengah, terutama yang sektor informal. Tapi setelah penutupan ini kan seperti gimana sih kita pencet balon itu? Mungkin di sini dia kempes, tapi dia mengembang di tempat lain dan sebagainya. Apalagi ini udah menyangkut kebutuhan. Kalau kami sih berharap, saya secara pribadi berharap bahwa kebijakan moratorium perlu ditinjau kembali. Nanti kemudian sampai kita perbaiki. Toh juga begini, kalau juga mereka berangkatnya secara prosedural, kan kita juga tetap ikut terlibat menyelesaikannya. Arahan Pak Menteri clear. Dia mau berangkatnya legal atau ilegal, ketika ada masalah negara harus hadir dan itulah pegangan kami dalam upaya kenapa kita selalu terlibat dalam upaya pelindungan mereka meskipun berangkat secara. Nah, ini juga berarti ini tadi saya dapat poin sebagai edukasi ke masyarakat. Kalau ada yang mengajak berangkat ke luar negeri, utamanya di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi dan mana-mana itu dipastikan itu ilegal. Ilegal kalau dia bekerjanya pada sektor informal. Kecuali sektor kalau sektor formal kan harus jelas juga. Mana apa namanya tadi SIP surat izin perekrutan tadi dan sebagainya. Dan ini perlu juga jadi pertimbangan kalau mau berangkat secara ilegal, unprocedural,
ke luar negeri misalnya, ya secara kucing-kucingan mungkin bisa. Iya, tapi Bisa. sampai kapan? Tapi sampai kapan dan ketika ada masalah kayak disampaikan Tetap. tadi, Iya, negara sebenarnya bisa tidak ikut campur. bisa tidak ikut campur sebenarnya ya, tapi kan nggak mungkin. Iya, kan pada negara kita. Nggak boleh, nggak boleh. Makanya saya jadi begini, bos. Bayangkan hari libur ini, Iya. itu kita kemarin itu kami seharian tuh di kantor tuh tim perlindungan, Iya, iya. rapat koordinasi dengan ini, menjemput Zainab dan sebagainya. Itu kan hari libur. Makanya saya sampaikan begini, saya itu kalau masuk di kantor kami itu saya tulis pesan sahabat. Oke. Jadi tulisannya begini, melayani PMI itu bukan hanya tugas kita sebagai ASN Betul. KP2MI atau Kementerian Perlindungan Penulis yang digaji negara melalui pajak rakyat. Oke. Tapi lebih dari itu adalah tugas kita terhadap kemanusiaan. Oke. Kalau hanya sekedar tugas ASN, kan kita jelas kerja Senin sampai Jumat. Kalau libur enggak, Normatif saja. normatif saja. Oke. Kalau itu hanya sekedar itu motivasinya, repot. Tapi kita harus membawa motivasi yang sebagai pelayanan kita terhadap kemanusiaan. Kalau kita berangkat dari tadi, maka kita akan selalu memberi pelayanan yang terbaik, mengupayakan. Bayangkan saja misalnya mereka yang bekerja ini kan keluarga kita. Betul. Untuk kehidupan ininya. Dan bagi saya itu penting. Makanya ada pesan, saya tulis pesan sahabat Mustaqim. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan kerja bahwa kita nggak cukup semangatnya semangat ASN. Karena kerja kayak gini kan hari Minggu kemarin. Betul. Tadi malam saya sampai jam 1 tuh dengan anggota DPRD Kota Palu itu memastikan bagaimana uang untuk mengembalikan jenazah tadi itu terkumpul. Itu urunan berarti. Urunan Mandiri ya. Iya, mandiri. Ada dari DPR, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja juga urunan juga. Saat ini sudah terkumpul 28 juta. Sementara biaya pemulangan itu 34 juta, tapi nilai kita coba kita nego kembali apakah bisa nilainya diturunkan. Kalau memang enggak, bisa ke Jakarta dulu, dan dari Jakarta kita upayakan yang biayai Balai Banten yang menerima pertama atau kami. Kami ingin selalu memberikan kesan ke masyarakat bahwa negara selalu hadir pada kondisi apapun, dan itu pula sebenarnya arahan dari Pak Menteri, Pak Wamen, Bu Wamen. Kalau kami ini kan semacam miniatur dari KP2MI. Jadi kerja kolektif balai ini yang saat ini ada 23 balai dan provinsi itu adalah sebenarnya gambaran kerja dari KP2MI. Betul. Jadi, dan ini mungkin terakhir kan memang orang kerja di luar negeri ini tidak selamanya yang buruk-buruk juga. Betul. Tadi juga disampaikan bahkan lebih banyak yang baiknya. Siap. Persiapan karena memang salah satunya secara salary memang jauh lebih besar dibanding kalau kerja di dalam negeri. Itu juga yang memotivasi orang banyak keluar negeri. Nah, persiapan apa? Dan ini juga mungkin diedukasi oleh badan di daerah-daerah ketika turun. Apa yang perlu dipersiapkan masyarakat ini ketika akan keluar negeri? Kan mungkin harus ada attitude-nya juga, dia paham bagaimana sosiologi kultur yang pasti berbeda orang Arab dengan kita di Indonesia. Orang Indonesia mungkin dikasih begini tidak tersinggung, orang Arab mungkin akan tersinggung. Apa yang perlu dipersiapkan? Jadi kalau saya sosialisasi misalnya di masyarakat atau di Pemda, saya selalu bilang begini, pergerakan manusia keluar itu sebuah keniscayaan. Kita ini kan sekarang di era global ini ada namanya fenomena borderless society. Jadi batas antar masyarakat itu sudah nyaris tidak ada lagi. Meskipun ini secara maya, tapi dulu kalau orang cerita Jepang, gimana sih Jepang itu? Dulu sekarang buka YouTube sekarang buka YouTube kita udah tahu. Di sisi lain ada pull faktornya, ada juga push faktornya. Pull faktornya ada faktor penariknya, tapi ada juga faktor pendorongnya. Misalnya kita harus menerima bahwa realitas kita angkatan kerja yang bertumbuh, tapi kesempatan kerja kita belum cukup memadai. Itu salah satu push faktor pendorong. Di pull faktornya juga kita harus menerima bahwa gaji di luar itu jauh lebih besar. Menggiurkan. Proses pengelolaan tenaga kerjaannya juga jauh lebih. Hal-hal seperti itu kan selain ada fenomena border society, tapi juga ada pusat. Jadi ini satu keniscayaan. Tugas negara adalah bagaimana mengorkestrasi
ini itu supaya pelindungan mereka juga tetap ada. Oke. Kayak dulu misalnya fenomena kabur aja dulu, nggak apa-apa kabur, tapi harus menjadi pilihan rasional. Oke. Nggak boleh pilihan irasional hanya karena ngikut-ngikut. Emosional ya. Kalau dia pilihan rasional, maka tadi kaitannya dia harus menyiapkan diri. Yang pertama kan, yang namanya bekerja di luar negeri itu pasti kan bahasanya berbeda. Oke. Maka kemampuan bahasa itu satu hal yang paling fundamental. Nggak bisa itu dulu tuh. Kalau ke Arab harus bisa bahasa Arab lah. Bisa Arab. Jangan cuma Kan, ada ente. meskipun dia punya keterampilan, punya skill, kalau nggak punya bahasa, gimana kan? Di sana kan nggak bisa pakai bahasa Bugis, nggak bisa pakai bahasa Keri juga nggak bisa. Ya. Itu kudu wajib tuh bahasa. Itu yang pertama. Selain bahasa adalah kompetensi. Dua hal itu yang pertama. Kompetensinya apa tentu disesuaikan dengan jabatan pekerjaan yang hendak dituju. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah pemahaman kita terhadap kultur negara penempatan. Karena ini berbeda. Katanya kan ada kasus nih yang menarik nih. Kita kan kalau senyum sama orang itu dianggap semacam ibadah lah ya. Tapi di Arab kalau senyum sama orang ada loh yang suaminya tersinggung marah. Bahkan dia ngasih rating restoran itu jadi bintang 1 hanya karena pelayannya itu senyum sama istrinya. Jadi kultur seperti ini perlu dipahami. Makanya di kami itu setelah proses tadi namanya OPP, orientasi pra pemberangkatan. Salah satunya kita berikan pemahaman bagaimana kultur negara penempatan, hal-hal apa yang boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian kalau bermasalah kemana dulu jalurnya melapornya dan sebagainya. Jadi tadi bahasa, kompetensi, kemudian pemahaman terhadap kultur negara penempatan, 3 hal itu. Tapi di syarat-syarat itu kan dia yang pertama harus ada izin orang tua wali. Suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa. Disinilah sebenarnya perannya kepala desa ini luar biasa vital juga gitu, ya. Sebagai starting point awalnya untuk berangkat ke luar negeri. Bagaimana dia melakukan verifikasi terhadap dokumennya, bagaimana memastikan bahwa yang mau berangkat ini betul-betul pilihan yang rasional, bukan karena konflik sama suaminya, konflik sama istrinya. Kadang-kadang langsung ke luar negeri. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh sponsor. Itu kemudian dokumen tadi, selain sertifikat itu, kemudian gini. Visa melancong itu tidak bisa digunakan untuk bekerja. Kan banyak yang tadi ilegal-legal tadi, kerap itu tadi. Visanya melancong. Tapi dimanfaatkan kemudian bekerja sehingga overstay dan sebagainya. Bekerja ya pakai visa kerja. Kemudian harus ada kontrak kerja. Pahami kontrak kerjanya. Kerja jam berapa dari jam berapa, gajinya berapa, kalau sakit siapa yang tanggung. Jadi kadang-kadang kan mereka hanya tanda tangan aja kontrak. Tidak baca kontrak dan sebagainya. Nah, harus baca betul nih. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kan boleh dilapor ke kami untuk bagaimana mendapatkan pendampingan dan sebagainya. Hal yang hampir mungkin semua itu mereka tidak membaca kontrak. Langsung tanda tangan saja. Pokoknya tadi sudah izin tadi itu kan dokumen. Tapi yang paling penting 3 hal itu. Bahasa, kompetensi, pemahaman terhadap budaya negara penempatan. Nah, kita kan ke depan ini sebagaimana arahan Pak Menteri, kita ingin mendorong penempatan itu pada medium level atau yang high level. Bukan lagi yang low level nih, yang pembantu rumah tangga dan sebagainya. Karena kalau kita terus berkutat pada yang low level, ini juga problem. Kan mereka satu yang bekerja pada yang medium level, mungkin itu sama dengan 5 orang yang bekerja pada yang low level. Tapi memang kan ada risetnya tuh, UI tahun 2015 kalau nggak salah itu pernah kerjasama dengan kami riset bagaimana dampak kebijakan penutupan sektor informal. Ternyata nggak mudah juga tuh, nggak bisa. Ini soal kehidupan orang. Kalau ditutup kan kayak tadi Timur Tengah ditutup, banyak malah ternyata ini ya akhirnya lewat jalur yang kita mungkin udah hampir 10 aduan dan itu tidak melibatkan 1 orang kan. 10 aduan ini bisa 1 aduan itu orangnya 5 orang. Dan sebagainya. Jadi hal-hal ini perlu ditimbang pas kemampuan bahasa, kemudian kompetensi, pemahaman terhadap negara penempatan. Yang paling penting harus ada kontrak yang harus ditahu kontraknya baru tanda tangan. Betul, yang jelas. Kemudian kami juga ingin menyampaikan ke masyarakat banyak juga kasus kasus Malaysia nih yang orang dari Tojo Una-Una. Tiba-tiba dia dapat kesempatan kerja lewat TikTok, kemudian dibiayai kerja di restoran. Tiba di sana ternyata dia bekerja sebagai PSK. Kemudian dia nggak mau kabur, akhirnya diselamatkan oleh Rumah Perlindungan Malaysia, negara masing perlindungan.
kemarin ini sekarang sudah lagi proses karena dia masuk saksi, jadi lagi proses pemeriksaan, belum dibawa ke KBRI. Kalau selesai baru ke KBRI. Ini juga kita koordinasikan dengan polisi dan dia dapat di TikTok. Ini dampak media sosial juga luar biasa. Jadi dapat di TikTok ada begini langsung. Betul. Makanya kalau ada informasi kesempatan kerja di media sosial, mau Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya, tolong diverifikasi betul dan kalau bisa sampaikan ke kami. Supaya kami melakukan review terhadap bisa melakukan pendampingan juga. Pendampingan dan sebagainya. Dan saya yakin kalau yang pakai TikTok itu pasti jalurnya ya saya mungkin sekian persen 80% mungkin itu pasti jalurnya nggak benar itu menurut saya. Oleh karena itu perlu kehati-hatian masyarakat jangan selalu tergoda bahwa ada proses yang cepat. Saya selalu tegaskan nih kemarin juga di waktu podcast dengan Kominfo saya sampaikan kalau ada yang mengajak bekerja ke luar negeri prosesnya cepat, tidak butuh pelatihan, tidak butuh bahasa, dikasih uang saku, dibiayai, maka yakinlah itu bahwa itulah proses yang tidak benar. Karena kalau dia prosesnya benar, harusnya ada proses pelatihan, kemampuan bahasa, kompetensi, kemudian ada proses pengurusan visa kerja dan sebagainya. Sebenarnya nggak susah. Kadang-kadang yang mudah di awal itu tidak selalu baik. Betul. Orang kan kadang-kadang maunya cepat, yang praktis, tanpa memikirkan bahwa ada dampak yang akan terjadi. Nah ini pentingnya kalau ada yang mau bekerja ke luar negeri dilakukan secara prosedural, sebagaimana aturan, sebagaimana yang sudah ada diterah dalam undang-undang. Jadi tidak pergi secara ilegal, yang dampak-dampaknya kita sudah banyak lihat di masyarakat. Tadi saya juga kemudian tiba-tiba terpikir, kan memang screening awalnya ini ada di desa. Betul, harusnya. Nah, bila kemudian kepala desa ragu misalnya, kayaknya ini tidak betul dia punya ini agensi atau rekrutmennya ini. Kemana kepala desa? Bisa konfirmasi ke kami. Langsung ke? Ya, konfirmasi ke kami. Untuk memastikan betul nggak agensi ini atau tidak. Kita harus menyediakan, ada banyak instrumen kok yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kita punya helpdesk 24 jam. HP helpdesk itu saya bikin sendiri, Ustaz. Kenapa? Saya bikin sendiri, lebih mudah mendistribusikan ke teman-teman tim. Nah, misalnya ini, tolong ini direspon, diperbaiki semua. Ada juga Instagram. Kasus yang terjadi di Malaysia, yang dari Tojonona tadi, itu lewat Instagram. Jam 2 malam, tiba-tiba ada DM Instagram. Yang DM siapa, Ustaz? Itu media kecil dari Sumatera Barat. Saya nggak tahu dia dapat nerimanya, kemudian kami respon, jam 6 pagi kami sudah respon, itu kami koordinasikan semua, kami telepon orang tuanya dan sebagainya. Kami juga punya Facebook, silakan. Kami juga mungkin komen YouTube pun, bahkan kami juga menyampaikan ke teman-teman itu harus rajin loh cek-cek media sosial. Barangkali ada informasi yang menyesatkan, ada informasi pengaduan. Kayak Eka itu kan sebenarnya kami kan pikirnya dia dari Sulawesi Tenggara. Nah, tapi setelah jam 10 malam, saya ingat itu jam 10 malam, tiba-tiba saya lihat ada komen, oh itu tetangga rumah saya, itu depan rumah saya di Suharso, Jalan Suharso. Maka malam itu juga saya bersama tim pelindungan, saya ingat itu jam 10:30 kami keluar, saya kumpulkan langsung ke Jalan Suharso, kita cari itu alamat, sampai Facebookan, ketemulah jam 11:30 ketemulah dengan orang itu, kebetulan ada suaminya di situ, ya mulailah kami memastikan bagaimana dia. Karena saya ingin gini, kadang-kadang kan masyarakat ini Ustaz sebenarnya bukan tentang bagaimana problemnya bisa langsung selesai, tapi bagaimana mendapatkan respon dulu. Itu saya selalu ajarkan ke teman-teman, respon aja dulu, sambil kita cari bagaimana solusinya. Tapi kalau kita sudah merespon malas dengan alasan, ini Pak nggak bisa, cara kerja seperti itu menurut saya tidak tepat. Apalagi urusan PMI ini adalah urusan kemanusiaan. Itu perlu ada empati gitu. Jadi itu yang selalu saya tumbuhkan kepada teman-teman supaya responsif terhadap semua aduan. Anggaplah itu keluarga kita gitu, yang lagi mencari kehidupan buat keluarganya. Kemudian ada masalah kira-kira apa yang perasaan itu kalau kita tempatkan pada hati kita, saya yakin kita juga akan menjadi pelayan yang baik. Kebetulan saya tumbuh di tengah keluarga pekerja migran, jadi saya paham betul bagaimana rasanya mereka yang pengen memperbaiki kehidupan keluarga, tetapi ternyata apa yang menjadi ekspektasi mereka itu tidak selalu sama dengan apa yang mereka rasakan di negara mana. Luar biasa. Ini jadi bekal informasi di bulan Ramadan, nanti kita akan masuk Ramadan. Dan mudah-mudahan
teman-teman di BP3MI Sulawesi Tengah ini diberikan kekuatan. Amin. Alhamdulillah. Saya tahu banyak sekali pasti problemnya dan tidak mudah karena koordinasinya antar negara. Iya. Ini kalau cuman baku dekat di Parigi sana mungkin kita bisa langsung koordinasi fisik di sana. Kemudian kan gini, mungkin saya ingin tambahkan. Iya. Kadang-kadang masyarakat itu kalau mengadu maunya hari ini aduannya Selesai hari ini. Saya selalu sampaikan bahwa kan kita itu ada duta besar, ada diplomat, itu mereka itu punya kekebalan diplomatik ya. Tapi saya tahu kalau ada problem hukum, mereka harus tahu, apalagi kita warga negara biasa. Kami selalu ingin mendorong, kami juga sebenarnya inginnya maunya cepat. Hari ini kalau bisa saya besok. Tapi kan negara penempatan itu juga punya hukum sendiri yang tidak bisa kita intervensi sepenuhnya gitu. Bahkan misalnya nih kemarin ada Pak Menteri juga turun tangan, Ketua MPR juga turun tangan, Pak Akbar terkait, tapi ada hal yang belum bisa diselesaikan di sana ya tetap harus mengikuti prosedur itu. Karena juga masing-masing negara itu punya kedaulatan masing-masing yang tidak bisa kita intervensi sepenuhnya. Makanya kenapa kita selalu mendorong ayo berangkat secara prosedural. Minimal kita tahu siapa yang pertama kita harus telepon. Kalau yang berangkat lewat PT kita tinggal telepon, tolong diselesaikan ini masalahnya. Kalau tidak kami proses hukum, jadi ada tanggung jawab pidana, ada tanggung jawab perdata. Tapi kalau dia sudah berangkatnya prosedural, kita juga nyari pelakunya juga nggak mudah. Di sisi lain, mereka segera butuh pertolongan. Kadang-kadang kita kan diperhadapkan pada persoalan mana yang kita dulukan ini, kita kejar dulu pelakunya, atau kita selamatkan dulu korbannya. Kadang-kadang kita memilih keselamatan korbannya. Bahkan yang kemarin yang kita pulangkan itu, kalau nggak salah itu Zahra itu, akhirnya kita ada kesepakatan. Dia sponsornya akan membiayai pemulangannya, tapi dia minta jangan dilaporkan. Mana yang kita pilih? Ya udah, keselamatan dulu Zahra dipulangkan karena dia supaya keluar dari situ. Nanti kita pikirkan apakah. Tapi kan tiba di sini kan Zahra udahlah Pak, saya udah dipulangkan dan sebagainya. Polisi juga ini juga ada problem, kan ada pertanyaan kenapa nggak bisa dilakukan proses penindakan hukum? Nggak mudah juga Ustadz. Kami itu kan kalau kita sampaikan ke polisi, dia ada LI, laporan informasi. Bukan LP. LP itu kalau dari pihak keluarga melapor. Atau udahlah, misalnya LI kami itu bisa jadi laporan polisi, jadi LP. Tapi kan proses penyelidikan dan penyidikan pasti melibatkan pihak keluarga. Kadang-kadang keluarga nggak mau ribet urusannya. Udahlah Pak, kami bersyukur sudah dipulangkan. Udah kami nggak mau lagi ribet masalah itu. Itu kan nggak bisa berbicara hukum. Padahal kita ingin memberi efek jerah kepada agensi-agensi nakal begini ya. Tapi kan perlu ada kesadaran bersama nih. Ini yang sedang kita tunggu. Tapi kita selalu mendorong, ayo berangkat secara prosedural. Mungkin agak prosesnya tidak mudah, tapi insya Allah kalau ini bisa kita lalui, insya Allah endingnya baik. Jangan dianggap yang mudah-mudah itu endingnya baik. Kita banyak menyaksikan beberapa hal itu karena mereka mudah dan ini kemudian banyak problem di belakang ya. Masya Allah. Ini penting sekali bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk yang berkeinginan berangkat belajar atau bekerja di luar negeri bisa melalui tahapan-tahapan yang prosedural agar bekerjanya nyaman, ada kenapa-kenapa bisa didampingi, punya perlindungan hukum juga, paling penting. Nah, pokoknya kalau misalnya mau tanya informasinya kan boleh lewat medsos kami. Nanti kita bisa kasih lihat di layar. Betul, nanti kami. Kemudian juga boleh berkunjung langsung ke kantor. Selalu ada ruang. Alamat kantornya? Di Jalan Prof. Muhammad Yamin di Rukan Paluta Building. Di dekat kantor Bank Syariah Indonesia. Iya, Bank Syariah Indonesia. Satu kawasan satu rukan dengan Bank Syariah Indonesia. Boleh, tapi kalau misalnya malas berkunjung, kami banyak kok buka Instagram itu ada helpdesk. Kemudian buka Facebook juga ada semua. Insya Allah kita akan respon. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Hari ini hari libur sebenarnya. Nggak apa-apa. Saya malah lebih bermanfaat kan ini. Karena setelah ini juga kita kembali lagi untuk rapat persoalan pemulangan jenazah dari Malaysia ya. Saya sekali lagi terima kasih sama-sama tim Infodongs. Insya Allah ini juga akan kami upload di media sosial. Siap. Dan ini pasti saya merasa ini informasi yang sangat berharga bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan untuk sharing. Mudah-mudahan bisa manfaat. Alhamdulillah.